Halo, shalom sahabat saudara yang dikasih Tuhan, sidang jemaat, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Puji Tuhan, hari ini hari Senin tanggal 29 Juni 2020, kita boleh bertemu kembali dalam program acara Saat Teduh. Acara ini rekaman ini saya buat supaya Bapak Ibu saudara sekalian bersama-sama saya boleh terus belajar bersaat teduh. Sekalipun tidak lama memang, saya berusaha batasi 30 menit karena mungkin beberapa dari kita tidak punya banyak waktu untuk bisa bersaat teduh. Jadi menurut saya saudara setiap hari bisa sisihkan waktu 30-40 menit, itu sudah sangat luar biasa sekali ya. Dan saya cukup senang. Nah, kalau saudara memiliki lebih banyak waktu, tentu saudara bisa lanjutkan lebih jauh lagi. Karena seperti yang saudara lihat beberapa waktu ketika kita bersaat teduh, seringkali waktu berjalan begitu cepat. Gak kerasa, kadang-kadang saya saya berusaha untuk batasi waktunya 30 menit, tetapi seringkali lebih ya. Karena memang ketika menyembah bersaat teduh itu waktu terasa berjalan begitu cepat ya. Tapi saya akan berusaha batasi 30 menit untuk saudara yang tidak punya banyak waktu bisa tetap mengikuti. Ya memang selama ini belum bisa pas ya, selalu lebih-lebih. Saya mohon maaf, saya berusaha sampai 30 menit saja. Tetapi yang penting adalah kiranya apa yang kita kerjakan dengan disiplin ini bisa membangun kerohanian kita. Sehingga kita ini menjadi manusia itu memiliki kekuatan untuk sepanjang hari ketika menjalani hari kehidupan kita nanti, kita menjalani bersama Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil, segala yang kita pikirkan, segala yang kita kerjakan, kiranya semuanya benar-benar dengan kesadaran penuh untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena ketika bersaat teduh, kita mendapatkan kekuatan untuk hidup bagi Tuhan, dan kita nanti jalani benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan sepanjang hari hidup ini ya. Mari kita akan datang bersama-sama kepada Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Yesusku penyelamatku, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolong, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku lama, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
keajaiban kasih-Mu. Benaran kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita bertemu bersama-sama, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh
Yesus, Yesus, kami menyembahmu
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, thank you Jesus. Kaulah yang kami tinggikan, Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang besar, ajaib, perkasa, mulia. Kau yang layak terima segala sembah. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami masih boleh datang ke hadapan-Mu, meninggikan Engkau karena Engkau Allah yang hidup. Memang Engkaulah Allah yang layak menerima pujian, penyembahan, hormat, serta syukur kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan bersama-sama duduk diam mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu, membaca firman-Mu. Berikan rema dalam hati kami tentang apa yang perlu kami pegang atau kami kerjakan hari ini lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya pakai HP ya. Karena kalau pakai Alkitab pagi-pagi ternyata kadang-kadang kurang jelas mata saya ya. Karena tulisannya kecil-kecil dan berdekatan dan ayat yang perlu dibaca banyak. Jadi saya membaca pakai HP sekarang ya, untuk lebih jelas. Karena kalau di HP saya bisa besarkan tulisannya, jarak antar hurufnya juga bisa besar gitu. Nah, Saudara yang kasih Tuhan, Matius pasal 11 itulah pembacaan kita hari ini. Kita sudah sampai pada Matius pasal yang ke-11. Saya akan bacakan dengan cepat dan saudara ikuti pembacaan firman Tuhan ini. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Perikopnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?"
Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang-orang kecil. Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan. Saudara, rema firman Tuhan yang saya mau bagikan bagi saudara hari ini adalah, kalau saudara membaca, ada sesuatu yang menarik di dalam Matius 11 ayat 18 sampai 19 ya. Matius pasal 11 ayat 8 dan 19 berbunyi begini. Ketika Yohanes datang, yaitu Yohanes Pembaptis, ia tidak makan dan tidak minum. Mungkin dia sering berpuasa. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Artinya ada orang-orang yang mencela Yohanes karena Yohanes tidak makan dan minum. Celaan mereka bunyinya, ia kerasukan setan. Sekali lagi mengapa? Karena Yohanes tidak makan dan minum, saudara. Ya, jadi orang itu kalau mau mencela itu ada saja ya. Bahkan orang yang tidak makan minum berpuasa itu kan urusannya Yohanes sebetulnya ya, kalau kita mau gampang. Tapi selalu ada orang yang berusaha mencela, mungkin karena tidak senang, mungkin mencari celah dari Yohanes karena memang dia atau mereka tidak menyukai Yohanes Pembaptis. Nah kemudian ayat 19, kemudian anak manusia, itulah Yesus, datang. Ia makan dan minum. Jadi dia melakukan hal yang berkebalikan dengan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Semestinya kalau Yohanes Pembaptis dicela karena tidak makan dan minum, ketika Yesus melakukan yang kebalikannya seharusnya nggak dicela dong. Ya.
Seharusnya nggak dicela, tapi coba lihat lagi saudara. Dan mereka berkata, ya jadi saya ulangi, kemudian anak manusia datang yang makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tapi ternyata saudara, mereka kembali berkata celaan. Ya, mereka mencela Yesus. Yohanes dicela karena tidak makan minum. Yesus makan minum juga dicela. Which means gini saudara, dari pelajaran ini ada sesuatu yang menarik yang saya tangkap, yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa dalam hidup ini selalu ada orang yang mencela kita. Bahkan ketika kita melakukan apa yang baik. Bahkan ketika hati kita sebetulnya tulus, kita nggak neko-neko, saudara. Kita melakukan apa yang benar, kita nggak aneh-aneh gitu. Kita tulus saja, kita melakukan itu untuk Tuhan misalnya begitu. Tetapi pada kenyataannya selalu ada orang-orang yang akan mencela saudara. Dan ini dialami oleh Yesus maupun Yohanes Pembaptis. Itu artinya kisah yang sama bisa akan terjadi dalam kisah hidup kita. Kisah yang sama akan bisa terjadi. Saudara akan dicela ya. Yesus saja mengalami itu, apalagi kita gitu. Yohanes Pembaptis juga sama. Jadi kalau saudara hari ini, saudara melakukan apa yang baik, hati saudara tulus untuk Tuhan, tulus untuk menolong orang, tulus untuk mengasihi sesama, tetapi ada orang yang salah paham, selalu ada orang yang mencela saudara, maka saya mau berkata, keep on going. Ya, jangan pedulikan kata-kata orang. Saudara nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Saya nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Mereka bisa ada ketemu orang-orang. Kita akan selalu ketemu orang-orang yang ingin mencela kita. So keep on going gitu. Saudara, selama yang penting gini, patokan yang pertama, hati saudara tulus benar-benar untuk Tuhan. Selama itu yang pertama itu sudah ada. Gitu. Terus yang kedua, saudara tidak bertentangan dengan firman yang saudara terima. Gitu. Dan hati saudara memang tulus untuk keep on going. Kalau soal celaan orang nggak peduliin lah. Orang mencela begini, mencela begitu, saudara nggak perlu sedih. Kalau mungkin hari-hari ini ada di antara saudara berbuat baik kepada istri, kepada mertua, kepada menantu, tetapi mereka bisa salah paham. Ya, menantu, mertua itu bisa juga salah paham, sering bertengkar gitu ya. Padahal mungkin maksudnya baik. Istri punya maksud baik pun bisa disalahpahami. Suami punya maksud baik bisa disalahpahami begitu. Dan kita punya maksud baik terhadap teman kita bisa disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kita. Selalu ada orang yang mencela. Bahkan ketika kita melayani, ada orang yang mencela kita. Well, that's life gitu. Itulah hidup saudara. Tetapi saya mau kuatkan saudara, firman Tuhan berkata, Yesus menjawab simpel aja, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi tetap aja lakukan. Jangan khawatir, yang penting saudara tidak salah di mata Tuhan. Saudara tetap saja berjalan, suatu saat akan tampak kebenaran saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tetap kuat dalam Tuhan. Kita akan langsung masuk dalam saat teduh. Sebelum itu kita berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu. Seringkali dalam hidup ini memang kami tidak bisa menyenangkan semua orang. Selalu ada orang-orang yang tidak menyukai kami Bapa. Tapi biarlah Kau akan memberikan pada kami kekuatan, sehingga kami mampu berkata, it's fine, aku gak peduli. Hatiku tulus ini buat Tuhan. Aku melakukan tidak nyalain firman. Orang mencela, selalu mencela itu tidak akan menyakiti hatiku, itu tidak akan membuat aku berhenti melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah kami mampu berkata demikian Tuhan. Biarlah kami mampu berkata bahwa kami akan terus berjalan. Kami tidak patah semangat. Kami terus akan berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kami. Kayaknya Tuhan akan menolong kami, memberikan kami hikmat, kekuatan, sehingga kami mampu memiliki kekuatan hati untuk tidak mempedulikan semua kata-kata yang tidak baik itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Saudara, sekarang saudara mungkin ada teringat nama-nama yang belum percaya Yesus. Ayo kita akan doakan sama-sama.
nama-nama itu, saudara berdoa dalam hati, saya berdoa dalam hati juga buat mereka. Kita akan berdoa sama-sama buat orang-orang yang belum percaya Yesus. Saudara-saudara kami yang di dalam penderitaan karena nama Kristus, kami terus berdoa bagi mereka. Tuhan kiranya berikan kekuatan pada mereka, dan kalau boleh seizin-Mu Tuhan, kiranya lepaskan mereka dari segala beban berat hidup, aniaya, sengsara, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu. Kiranya Tuhan akan terus kuatkan saudara-saudara kami, dan rencana-Mu yang indah itu kiranya terjadi dalam hidup mereka dan kami semua umat-Mu dimanapun berada. Dan kami berdoa Bapa untuk setiap orang yang memiliki gelar teologia, disebut sebagai seorang hamba Tuhan ataupun pendeta, siapapun dimanapun berada, kami semua, Tuhan kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong kami. Untuk kami kiranya Tuhan berikan hati yang tulus, semakin hari semakin tulus melayani untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan perut, kepentingan keuangan, ataupun yang lain-lain. Kiranya Tuhan cukupkan segala yang dibutuhkan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Dan kiranya Tuhan membuat mata kami semuanya tertuju hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tuhan akan memberkati keluarga kami. Kiranya seisi keluarga para hamba-hamba-Mu ini Tuhan, kami semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada satupun yang anak-anaknya menjauh dari Tuhan ataupun meninggalkan iman percaya dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu, berikan Tuhan kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu atas bangsa dan negara kami. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa negara kami, juga pemimpin bangsa kami semua, ampuni Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu dan roh pertobatan tercurah atas Indonesia. Banyak jiwa boleh dituai, dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Indonesia disejahterakan kiranya oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk yang sakit. Bapak Ibu Saudara yang sakit, saudara mari berdoa bersama-sama saya berdoa untuk yang sakit Tuhan. Dimanapun berada, di rumah sakit, dimanapun berada. Saat ini kami berdoa sakit apapun yang mereka alami, bahkan mungkin COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Kau jamah yang sakit, Engkau akan sembuhkan mereka Tuhan. Kami bersatu hati, kami mohon kuasa-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saudara yang mungkin hari ini ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam hidup sosial, dalam masalah apapun, mari juga berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa bagi saudara. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk setiap orang yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah dalam kehidupan sosial, masalah apapun itu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati. Kiranya kami berdoa bagi mereka yang dalam masalah, yang bersaat teduh hari ini dan mendapatkan masalah, ada masalah yang sedang mereka hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan di dalam nama Yesus akan melepaskan mereka kiranya dari masalah yang mereka hadapi. Tuhan akan menunjukkan mereka jalan keluar yang dari Tuhan. Dan Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan untuk kami mampu berjalan menuju jalan keluar yang Tuhan sudah tunjukkan. Di dalam nama Yesus, kelepasan, pertolongan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, saya juga akan berdoa buat saudara yang mungkin ada keterikatan dalam dosa-dosa apapun itu.
Mungkin ada dosa yang tersembunyi, bahkan orang lain tidak tahu, istri tidak tahu, siapapun tidak tahu. Tetapi saya mau katakan Tuhan tahu. Dan saudara sudah bergumul dalam dosa ini begitu lama. Saat ini mari kita berdoa, mohon kekuatan Tuhan agar saudara dilepaskan dari belenggu dosa itu. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam belenggu dosa, yang hidupnya diikat oleh dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang bergumul, kami yang berteriak setiap hari karena dosa kami. Atau mungkin saat ini bahkan kami sedang menikmati dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan, belenggu dosa itu kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hari ini kemenangan terjadi. Kau akan membuat kami umat-Mu yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tidak lagi terikat oleh dosa, tidak lagi diikat oleh hukum dosa, tetapi dikuasai, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudara yang kasih tahu, mungkin saudara mau berdoa untuk pokok-pokok doa pribadi saudara. Saya persilakan, saya akan berikan kesempatan sebentar untuk kita berdoa bersama-sama untuk hal ini. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa buat kita semua sekarang. Bapa, kiranya Kau saat ini akan memberkati kami sebelum kami beraktivitas. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap keluarga kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Pekerjaan kami kiranya Tuhan berkati dengan hikmat, terobosan-terobosan yang baru, customer-customer yang baik, teman-teman rekan kerja yang baik, yang takut akan Tuhan. Bahkan lewat pekerjaan kami kiranya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati pelayanan kami juga. Agar pelayanan kami senantiasa semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semuanya. Kami akan mulai hari ini bersama Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara.